Hai, perkenalkan nama saya Alvarinda Saswarna dan pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara terkait dengan keputusan investasi. Nah, wawancara ini saya lakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen investasi yang diampu oleh Bapak Sanjayanto Nugroho, SKMM. Saya berharap akan ada insight-insight yang bisa kita ambil dari video ini yang bisa membantu kita dalam pertimbangkan instrumen investasi apa nih yang bisa kita pilih. Jadi, selamat menyaksikan. Value of holding gold has risen over the past decade. But not all investors are in Halo, nah sekarang saya sudah bersama dengan narasumber kita. Ya, halo Mbak. Hai. Bisa tolong perkenalkan diri terlebih dahulu? Iya baik, nama saya Vivian Erlinda Putri, saya berusia 22 tahun. Nah, kalau untuk saat ini nih Kak, kira-kira pekerjaan atau aktivitas Kakak yang sedang Kakak geluti apa ya Kak? Sekarang saya sedang mengajar di sebuah sekolah swasta, sekolah dasar, SD Integral Hidayatullah Palangkaraya. Dan untuk di rumah juga saya mengelola bisnis toko sembako bersama orang tua saya. Gitu Kak. Kalau saya boleh tahu nih Kak, kira-kira penghasilan bulanan Kakak itu berapa ya Kak? Kalau untuk mengajar, saya untuk bulanannya sekitar 1.500.000. Dan untuk di toko sembako di rumah itu saya mengambil bagian saya itu 1 juta. Oh, seperti itu ya Kak. Nah, Kakak sudah tahu nih Kak, kalau seandainya belakangan ini kan berita tentang investasi itu sedang marak nih Kak, dan menjadi salah satu topik yang sangat menarik. Nah, di sini saya penasaran nih Kak, kira-kira apakah Kakak itu tertarik dengan investasi ini atau bahkan Kakak sudah memiliki investasi pada instrumen tertentu nih Kak? Kalau investasi, saya sekarang kebetulan saya lagi berinvestasi emas sih Kak. Kalau emas itu kan Kak, itu kan ada emas yang perhiasan seperti itu ya Kak, yang seperti kita pakai cincin, gelang, kalung dan lain sebagainya nih Kak. Nah, ada juga nih Kak emas murni. Kira-kira dalam berinvestasi emas ini Kak, emas seperti apa nih Kak yang Kakak tertarik untuk berinvestasi? Nah, kalau saya sendiri sih dua jenis itu ya, ada emas perhiasan dan juga emas murni. Kebetulan saya investasinya di emas antam. Wow, sangat menarik sekali nih Kak. Nah, saya penasaran nih Kak. Kan ada banyak sekali nih Kak instrumen investasi yang bisa kita pilih sebenarnya. Apalagi kan saat ini Kakak itu masih muda. Kita anak-anak muda itu kan biasanya lebih tertarik ke apa sih? Ke saham atau obligasi atau kripto seperti itu ya Kak. Nah, terus kenapa nih Kakaknya lebih memilih untuk berinvestasi pada instrumen emas ini Kak? Kan kesannya itu agak ketinggalan zaman nih Kak dibandingkan media investasi lain yang sudah berbaur dengan teknologi seperti itu Kak. Oh, kalau untuk saya sendiri sih, kenapa saya memilih emas? Karena menurut saya itu yang paling gampang sih Kak, yang saya pahami sekarang. Jadi kenapa emas? Karena tiap tahun kan seperti yang kita ketahui bahwa emas ini semakin naik ya harganya. Kayak tahun kemarin saya membeli emas 1 gram sekitar masih 1.300.000. Nah, kebetulan minggu kemarin saya ada ke toko emas juga untuk membeli emas, dan itu sudah naik sekitar ke 2 jutaan sih Kak. Wow, kenaikannya sangat besar sekali ya Kak. Jadi saya dapat keuntungan sekitar 700-an lah. Ya, Wow, sekitar itu segitu. sangat-sangat banyak sekali ya Kak. Lagi pula juga ya sih emas kan bisa naik, tapi kadang bisa turun ya Kak. Itu bisa Iya. jadi celah ya Kak ya untuk Apalagi kalau misalkan kita nih punya emas perhiasan nih, punya kalung, terus tuh anting. Iya. Nah, kalau misalkan kan kalung, anting itu punya yang namanya mata ya, kayak perhiasan di sininya itu. Kalau misalkan itu hilang, itu juga bisa mengurangi harga. Jadi kalau misalkan kita mau menjual emas, itu saya juga mengkira-kirakan ini emas lagi naik apa enggak gitu. Dan saya belinya juga kayak waktu emasnya lagi harganya turun gitu. Jadi ada waktu-waktu tertentu sih. Itu untuk memaksimalkan keuntungan ya Kak Iya, ya berarti ya. Nah, seperti yang tadi kan Kakak sudah bilang nih Kak, emas itu kan ada dua dan Kakak berinvestasinya itu di kedua jenis emas tersebut ya Kak, ada emas murni dan juga ada emas perhiasan. Tapi tadi kan Kakak juga ada membahas tentang misalkan Kakak membeli emas perhiasan nih Kak, dan misalkan ada kehilangan matanya atau emas tersebut tidak mulus lagi. Kemudian juga ada, saya juga pernah ya Kak kayak membeli emas dan kemudian menjual emas perhiasan itu lagi, dan kemudian ada biaya patri dan sebagainya nih Kak. Nah, iya, ya. itu juga sih. Jadi kalau seandainya menurut Kakak nih Kak,
Jika kita membandingkan emas perhiasan dengan emas murni, ya mana yang lebih Yang banyak keuntungannya ya. Iya, untuk Menurut saya sih emas murni, karena dia masih berupa batangan kan, tidak dibuat menjadi perhiasan gitu. Dan itu harganya akan tetap sih. Jadi tidak ada kecacatan dalam ini produknya sih. Berarti antara emas perhiasan dan emas murni, kakaknya lebih merasa jika berinvestasi di emas murni yang dalam bentuk antam dan lain sebagainya itu Iya. lebih baik ya kak ya? Kalau dibanding dengan yang perhiasan itu. Oh baik ya, ini topik yang sangat menarik sekali ya kak ya. Nah kakak bilang kan tadi kakaknya lebih memilih untuk berinvestasi di emas antam, emas murni seperti itu ya kak ya, dibanding dengan emas perhiasan karena faktor-faktor yang sudah kakaknya jelaskan tadi. Nah tapi kan kak belakangan ini, baru-baru ini nih, ada berita yang sedang heboh mengenai emas antam ini kak, yang kakak sudah dengar sendiri kan berita yang ya. Nah kira-kira itu berpengaruh nggak kakak? Mempengaruhi nggak kak kayak keputusan berinvestasi kakak di emas antam, atau tiba-tiba kakaknya jadi nggak mau lagi berinvestasi di emas antam seperti itu? Kalau saya sendiri sih kurang berpengaruh di saya ya, soalnya kebetulan saya bukan konsumen yang aktif banget nih untuk jual beli emas antam. Jadi menurut saya kurang berpengaruh sih, dia saya masih ada keinginan untuk berinvestasi di emas itu aja sih. Nah, jadi kakaknya nggak tertarik, belum berpikir untuk langsung pindah seperti itu ya kak? Iya, ke belum. investasi lain? Karena untuk ke saya sendiri belum ada sih kayak berpengaruh di investasi saya di situ. Nah, kemudian kalau saya boleh tahu nih kak, bagaimana cara kakaknya itu membagi penghasilan kakak untuk berinvestasi ini? Karena tadi penghasilan saya itu sekitar 2.500.000 dalam sebulan, saya menyisihkan sekitar 700.000 lah atau lebih kadang untuk membeli emas, paling tidak 3 kali dalam setahun untuk membeli 1 gram emas, begitu sih. Oh berarti setiap bulannya kakaknya itu menyisihkan sekitar 700.000? Iya, 700 kurang lebih gitu. Kan kalau menurut saya nih kak, 700.000 itu kan kayak lumayan nih kak, jika kita sisihkan dalam waktu sebulan 700.000 itu. Nah bagaimana kakak membagi uang tersebut dengan uang yang kakak gunakan dalam kehidupan sehari-hari nih kak? Karena saya kan masih tinggal sama orang tua ya. Oh. Jadi saya bisa untuk menyisihkan uang ya sebanyak itu, karena saya makan juga masih sama orang tua, mau apa untuk keperluan saya pribadi juga saya masih bisa gitu untuk baginya. Nah, seperti itu. Jadi faktor tersebut memberikan keluasaan yang lebih ya kak, untuk kakak bisa menyisihkan uang lebih besar untuk berinvestasi ini. Iya. Ya kalau saya boleh tahu nih kak, kira-kira kakak punya rencana jangka panjang gak sih sebagai landasan mengapa kakak berinvestasi ini? Pasti dong, saya memilih investasi tersebut untuk 5-10 tahun ke depan, karena mungkin ada keperluan saya mau melanjutkan pendidikan saya lagi, kan saya masih di S1 sekarang, mungkin kedepannya saya mau ke S2 atau nanti untuk saya menikah, ya begitu sih. Nah kakak ini kan sudah berinvestasi emas nih kak beberapa tahun belakangan nih kak ya. Kira-kira kakak sudah mendapatkan keuntungan nggak kak dari investasi emas ini? Sudah sih, alhamdulillah sudah. Iya. Menurut kakak apa nih kak pendapat kakak tentang harga emas yang belakangan ini tuh naiknya lumayan tinggi nih kak? Apakah itu memberikan keuntungan lebih besar, membuat kakak bersemangat? Apakah kakak ingin menjual emas yang sudah kakak kumpulkan, atau kakak juga masih memperhatikan kenaikan harga emas di pasaran ini untuk mendapatkan hasil yang mungkin lebih maksimal seperti itu nih kak? Ya, untuk memperhatikan harga emas, saya pasti memperhatikan. Ada beberapa aplikasi untuk melihat harga emas di pasaran sekarang. Menurut saya itu sebuah keuntungan bagi saya, supaya saya tidak capek-capek lagi untuk survei ke pasar. Jadi ada aplikasinya untuk melihat berapa sih harga pasaran emas sekarang gitu. Jadi saya bisa mengukur nih kapan saya bisa menjual dari emas-emas saya. Jadi keuntungannya saya melihat dari situ. Oh berarti kemajuan teknologi itu sehingga adanya informasi melalui site-site tertentu itu sangat membantu sekali ya kak ya? Sangat membantu. Ya jadi sebenarnya berarti investasi emas ini walaupun terkesannya agak ketinggalan zaman mungkin ya kak ya, berarti itu juga sekarang tidak ketinggalan tren seperti ya kak, karena
kalau dilihat-lihat lagi ada banyak aplikasi investasi tentang emas ini yang memberikan kita informasi yang terbaru ya Kak, yang valid juga seperti itu. Jadi tidak perlu capek-capek ke pasar untuk survei sih menurut saya. Apalagi untuk kita yang Gen Z ini kan Iya. pasti malas ya kita mau keluar. Jadi karena adanya teknologi yang kayak gitu sangat membantu sih. Jadi bisa sambil dipantau dari rumah, Iya, dari sambil kerja. tiduran juga bisa. Sangat menarik sekali nih Kak. Nah, tadi kan Kakak bilang Kakak itu sudah fokus kepada investasi emas ini beberapa tahun belakangan ya Kak ya. Kira-kira Kakak pernah nggak Kak mencoba berinvestasi di instrumen investasi yang lain? Pernah sih, ingin, masih tertarik saja sih, belum mencoba. Ada sih keinginan tapi belum. Saya karena belum memahami sih bagaimana instrumen yang lain itu cara kerjanya bagaimana begitu. Tapi Kak kira-kira ada nggak nih Kak yang menarik perhatian Kakak? Ada sih investasi dari reksadana. Oh, reksadana. Oke, itu Iya, sangat reksadana. menarik sekali Kak ya. Oh iya nih Kak, kita kan dari tadi berbicara tentang investasi emas nih Kak. Sedangkan yang saya sadari ya Kak ya, dan juga ada banyak nih orang yang beranggapan bahwa emas itu merupakan barang yang mewah, dan juga ketika kita itu ingin berinvestasi di emas ini, kita memerlukan modal yang besar nih Kak. Kalau menurut Kakak gimana Kak? Kalau itu saya setuju sih karena kita tahu kan harga 1 gram emas jadi sekitar 1 jutaan lebih. Jadi untuk modal besar itu pasti ada karena untuk 1 gram aja udah segitu harganya. Tapi kalau misalkan kita memang benar-benar ingin berniat dalam investasi emas itu dari menyisihkan uang, asal kita disiplin, niat dan juga komitmen, pasti bisa sih. Kita komitmen kalau sudah konsisten dengan satu hal, lambat laun kita akan terbiasa untuk menyisihkan uang. Apalagi kayak saya ini kan tinggal sama orang tua, untuk uang jajan pasti banyak sih masih sisanya, kayak kita makan masih ditanggung, rumah ditanggung, kita nggak mikir yang kayak mau beli ini beli itu, kita nggak mikir untuk rumah sendiri. Jadi masih bisa untuk menyisihkan uang untuk berinvestasi emas itu dengan modal yang besar tadi. Bisa dimulai dari menabung ya Kak Iya, ya, intinya, menabung. Kak, ya, dan juga konsistensi dalam menabung tersebut seperti Iya. itu. Nah, tadi kan Kak kita ada bicara tentang teknologi juga nih Kak, kita ada menyinggung sedikit ke situ, dan juga kita sudah ada membicarakan tentang kita bisa memantau harga jual dan beli emas melalui aplikasi tertentu. Nah, Kakak pernah nggak nih Kak kira-kira mendengar mengenai emas digital Kak? Pernah sih, ada di salah satu aplikasi e-wallet Dana, itu kita bisa yang namanya untuk jual beli emas digital. Jadi di situ ada yang namanya minimal emas yang bisa kita tukar nih jadi emas batangan dari aplikasi itu, tapi minimalnya 1 gram. Dan untuk investasi di situ itu nggak ada minimal. Kalau untuk investasinya nggak ada minimal, tapi untuk emasnya itu ada minimal. Kalau untuk investasi kita mulai dari 100 perak juga bisa, dari yang kecil-kecil 5.000, 10.000 itu sudah bisa untuk investasi. Dikumpulkan sampai harganya sampai jadi 1 gram emas, baru bisa kita ditukar jadi emas batangan gitu. Kemudian nanti emasnya itu Kak, kalau kita misalkan sudah mencapai target 1 gram tersebut, berarti bisa dikirimkan ke kita ya Kak ya? Bisa, kalau sepengetahuan saya sih bisa. Oh ya. Oh kalau begitu Kak, sebenarnya hal ini melalui aplikasi emas digital yang tadi ya Kak di Dana, itu sebenarnya juga bisa menjadi solusi ya Kak untuk anak-anak muda yang tadi beranggapan bahwa kalau mau investasi emas itu Harus datang harus harga emas yang mahal tersebut menjadi alasan ya Kak ya. Tapi berarti bisa hal ini diminimalisir melalui aplikasi emas ini tadi, emas digital di Dana. Ya. Kalau Kakak sendiri nih Kak, apakah Kakak itu tertarik nih Kak berinvestasi emas digital Dana tersebut? Saya tertarik sih, cuma untuk saat ini saya masih lebih suka untuk keluar melihat langsung barangnya untuk sekarang. Karena kalau misalkan lewat HP saya nggak bisa melihat fisiknya. Oh iya, berarti lebih suka yang terlihat secara fisik. Ya, karena saya juga sering keluar kan, jadi bisa saya manfaatkan waktu luang saya di luar itu untuk mengecek di pasaran gimana. Oke, terakhir nih Kak, kira-kira Kakak punya saran nggak Kak untuk anak-anak zaman sekarang yang ingin berinvestasi di emas seperti itu? Ada sih sedikit saran kalau untuk saya, kalau dari saya, anak-anak zaman sekarang ini jangan menunggu kayak aku harus berpenghasilan gede nih untuk investasi emas. Enggak, kita bisa menyisihkan sedikit demi sedikit uang untuk berinvestasi
kalau mau di aplikasi itu saja, jadi nggak perlu ke pasar untuk langsung investasi emas. Enggak, kita pakai aplikasi dengan minimal dan kemampuan yang kita punya itu sudah bisa kok. Jadi kita punya rencana atau punya simpanan untuk masa depan, nggak usah kayak mengharapkan orang tua lagi. Apalagi zaman sekarang nih, teknologi itu sudah canggih, jadi manfaatkanlah teknologi yang ada gitu sih. Atau mungkin kalau misalnya nih lebih seperti kakaknya yang lebih suka ngelihat real seperti itu, Iya. nah, itu bisa dimulai dari menabung ya kak? Iya, menabung bisa pasti itu. Oke nih kak, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah kakak luangkan untuk saya dan juga kami semua. Ada banyak sekali insight yang bisa kami ambil. Terima kasih juga sarannya, sangat bermanfaat sekali. Sekian, terima kasih kak. Terima kasih. Segala doa